Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Nur Cantika Utami. Dengan saya Fauzia Fahila. Lalu ada anggota kami yaitu Muhammad Ramadan, Dwi Zahra Aulia, dan Triandi Sugi Hartani. Untuk memenuhi UAS PAI, kami akan mewawancarai beberapa narasumber tentang kenakalan remaja yang marak terjadi pada zaman modern kali ini. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitria. Kang Eki Al-Malik itu. Memohon izin untuk mewawancari Ibu. Nama saya keren. Nama saya Wakil Presiden Bapak Muhammad Hatta, biasa dipanggil Pak Maman. Ada. Kalau dilihat dari perbedaan zaman saya dan zaman sekarang itu pasti ada. Kalau menurut saya sangat besar ya perbedaannya, signifikan. Waktu zaman saya dulu gitu, kenakalan remaja itu paling di masalah mengganggu ketertiban umum sama kenakalan-kenakalan yang bersifat ada sedikit lucu-lucunya, jadi tidak berakibat fatal. Nah kalau sekarang kebanyakan itu mengarah pada kriminal ya, kenakalan remaja itu. Mungkin zaman dulu itu seperti tabu, orang tua itu tahu anaknya begitu langsung, terus si anak juga punya rasa malu yang tinggi. Tapi kalau zaman sekarang itu anak semakin bebas mengekspresikan dan terlalu kebablasan. Kan zaman jadul, zaman dulu itu paling istilahnya, karena zaman dulu kekurangan makanan, paling nyolong makanan. Ya contohnya buah-buahan, paling kenakalan zaman dulu. Dari dulu juga tawuran, kayak sekarang ada tawuran. Lalu pada saat zaman saya itu, untuk usia remaja itu masih bisa ditegur oleh orang tua, oleh guru, atau orang-orang yang dianggap sudah lebih dewasa gitu. Berbeda dengan zaman sekarang itu pun karena mungkin teknologi sudah semakin canggih sepertinya ya. Dilihat dari kasus-kasus yang beredar gitu ya, sangat miris sekali karena pada usia mereka yang masih labil, mereka bisa melakukan sesuatu yang berdampak besar. Tanggapan saya sangat prihatin dan menyedihkan melihat anak-anak remaja zaman sekarang suka mabuk-mabukan, suka balap liar, apalagi yang mengerikan suka tawuran di jalan nyampe main senjata tajam. Subhanallah, itu harus kita arahkan sebagai orang tua untuk mendidik mereka ke jalan yang lurus dan benar. Agak miris ya, soalnya terlihat nyata seperti terlalu bebas gitu ya. Mungkin tergantung dari remajanya itu sendiri ya, ada yang mungkin bisa mengendalikan, ada yang masih patuh sama orang tuanya, dan ada juga yang sudah mengabaikan karena dengan pergaulan di antara teman-temannya itu sudah tidak ada kendali. Jadi tanggapan saya kenapa banyak anak-anak yang nakal, pertama para pemuda itu atau anak-anak yang beranjak masa puber ya, mereka itu memiliki rasa penasaran yang cukup besar karena setiap manusia itu diberi potensi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa gurijah. Nah si gurijah itu sedang tinggi-tingginya mereka itu mencari jati diri karena tidak memiliki basic atau pemikiran dasar yang baik, atau misalkan tidak diarahkan oleh orang tuanya. Nah mereka itu mencari di lingkungan luar yang tidak jelas gitu, apakah ini bermanfaat untuk masa depannya atau tidak. Akhirnya mereka itu banyak terjerumus ke dalam kenakalan tersebut. Jadi demi memuaskan, melampiaskan rasa penasaran dan pemuasan nalurinya tersebut, akhirnya mereka itu mengambil jalan yang salah ya. Menurut saya seperti itu ya. Kenakalan itu terjadi bisa aja faktor kurangnya perhatian keluarga, kedua bisa aja faktor lingkungan. Contoh, faktor kurangnya perhatian dari keluarga, mereka terlalu terlena dengan membiayai anaknya doang, gitu anaknya. Bahkan kurangnya perhatian dari kedua orang tua.
untuk faktor lingkungan ternyata pergaulan itu sangat menentukan. Harus bisa memilih teman, mana yang baik, mana yang diarahkan ke jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah anak-anak kita semua bisa selamat menghindari itu. Nah, akibat dari kenakalannya ini karena sistem dari pemerintah, sistem dari pengaturan masyarakat sekarang itu menggunakan sistem sekulerisme, pemisahan agama dari kehidupan. Kenapa demikian? Karena dalam sistem sekulerisme ini menjadi titik berat seseorang itu yaitu ajas manfaat. Jadi mereka itu tidak mengindahkan gitu halal dan haram, tidak mengindahkan gangguan terhadap sosial, terhadap masyarakat atau yang lain. Mereka itu yang berpikirannya itu hanya untuk mendapatkan manfaat saja, baik itu dari kenakalannya, dari kejahatannya. Mereka tidak peduli lagi gitu dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Yang penting saya mendapatkan kepuasan dengan kenakalan tersebut gitu. Mereka akan mengejarnya gitu. Tidak peduli dengan hal-hal yang lain. Ya, intinya itu sistem sekuler atau pemahaman sekuler ditanamkan di benak anak-anak akhirnya memiliki prinsip ajas manfaat. Ya, terutama dalam lingkungan keluarga dulu, dalam lingkungan keluarga seperti apa, terus dalam pergaulan di sekolah, di rumah juga, ya begitu. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh menurut saya adalah teknologi ya. Kemajuan teknologi yang sangat cepat, masuknya informasi yang tidak terbatas, membuat mereka lebih mudah mendapatkan banyak sekali konten-konten itu, mau dari A sampai Z pasti ada. Dan lagi konten yang sangat banyak itu tidak bisa difilter secara sendiri karena mereka masih mencari jati diri kan. Maka dari itu sangat berpengaruh besar terlebih lagi ke sikap dan mentalnya. Kalau menurut saya solusi untuk meminimalisir kenakalan remaja itu harus adanya kontrol baik dari orang tua, guru, lingkungan, bahkan pemerintah sendiri pun harus bisa bekerja sama dengan para orang tua untuk kemajuan perkembangan anak. Karena dilihat sendiri dari teknologi ya, pertama teknologi itu kan sangat luas, pemerintah juga bisa membatasi itu secara usia konten-konten yang bisa ditonton ataupun memfilter terlebih dahulu konten-konten yang layak ditonton seperti apa. Dan juga orang tua juga harus paham bahwasanya tidak semua teknologi yang diberikan kepada anak itu baik, jadi harus ada pemfilteran. Itu pun membantu guru dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran juga harus disesuaikan sehingga anak tidak merasa jenuh dan masih bisa mendengarkan gitu apa kata orang tua gitu dibandingkan internet kan gitu kayak gitu. Nah, maka dari itu solusinya itu pertama didik mereka itu dengan akidah yang benar gitu. Dikasih tahu prinsip ketika melewati masa puber, sebelumnya diberitahu dulu tentang prinsip kehidupan, itu dari mana asal mereka, untuk apa di dunia ini, dan akan kemana setelah kematian. Ketika pemahaman tersebut sudah masuk ke dalam tubuh mereka, dalam mutajasad dalam tubuh mereka, ketika mereka ingin melakukan kenakalan, mereka itu akan memiliki kontrol. Maksudnya jadi saya itu kalau misalkan melakukan A, ini bertentangan dengan prinsip hidup yang sebenarnya, sehingga dapat dikendalikan. Jadi intinya sadarkan para pemuda dengan prinsip kehidupan yang benar, yang tentunya itu hanya ada dalam prinsip Islam ya, dalam prinsip agama. Makanya nilai-nilai keagamaan itu harus ditanamkan di anak-anak sebelum balik ya, sebelum masa puber, sehingga ketika mereka muncul ingin melampiaskan segala hasrat nafsunya itu dapat dikendalikan atau diarahkan dengan hal-hal yang positif, sehingga si energinya itu tidak dibuang kepada hal-hal kenakalan tersebut. Bisa dalam hal-hal yang bermanfaat seperti misalkan kewirausahaan ya, terus aktivitas kepemudaan yang lainnya, olahraga dan sebagainya gitu, sehingga
melahirkan generasi muda yang istimewa. Itu yang baik-baik intinya Mbak ya. Harapan orang tua buat anak remaja sekarang, semoga anak remaja sekarang diberikan kecerdasan yang lebih baik dan dibarengi dengan moral yang bagus, yang baik, bermanfaat bagi nusa bangsa dan agamanya. Semoga mereka bisa memfilter, bisa membedakan gitu ya mana yang baik dan tidak, dan bisa menjadi dewasa yang baik, tidak terjerumus ke hal-hal yang salah. Dan juga untuk iman dan takwanya pasti harus ditingkatkan lagi. Pesan ya mungkin ya, Ya, pesannya. buat para pemuda ya seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi saya harapkan pemuda itu memiliki prinsip dalam hidupnya, dan prinsip ini dibangun dari akidahnya, dari konsep kehidupan yang benar.